Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis data kebumian, yaitu bencana tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi tugas besar pengenalan komputasi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Imratul Afidatus Zahra dengan NIM 163211195, ada Dewi Yulia Astuti dengan NIM 163210003, kemudian ada Risefa Velati Stiavani dengan NIM 163211175, dan yang terakhir adalah Misala Ananda dengan NIM 163211099. Masuk ke dalam pendahuluan, tanah longsor adalah pergerakan materi pembentuk lereng berupa batuan, debris, tanah, atau material campuran menuruni atau meninggalkan lereng. Proses tanah longsor dapat dijelaskan sebagai berikut. Air yang merembes ke dalam tanah akan menambah berat tanah. Jika air merembes melalui tanah yang kedap air, efeknya seperti bidang geser, tanah menjadi licin, dan tanah lapuk di atasnya bergeser mengikuti jalan dan turun dari jalan. Setelah itu, terjadilah pergerakan tanah atau longsor. Dari banyaknya penyebab tanah longsor, salah satu penyebab yang seringkali memicu tanah longsor adalah curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data BMKG, dapat dilihat bagaimana pengaruh curah hujan terhadap bencana tanah longsor. Di Indonesia sering terjadi bencana longsor. Pada tahun 2015, jumlah bencana tanah longsor mencapai 502 kejadian bencana tersebar di seluruh Indonesia. Terlihat pada grafik berikut. Grafik didapatkan dari db.bnpb.go.id, yaitu grafik jumlah bencana tanah longsor berdasarkan wilayah pada tahun 2015. Pada data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2015, jumlah tanah longsor banyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 167 kejadian bencana alam, dan disusul oleh Jawa Barat sebanyak 107 kejadian. Hal ini dikarenakan menurut BNPB, Jawa Tengah merupakan kawasan yang rawan tanah longsor karena bentuk morfologi yang bervariasi seperti dataran tinggi dan perbukitan. Menurut BNPB, terdapat 918 tempat yang berpotensi terjadi longsor. Jawa Tengah 327 lokasi, 276 Sumatera Barat, 100 Sumatera Barat, dan 53 Sumatera Utara, 30 tempat di Yogyakarta, 23 tempat di Kalimantan Barat, sisanya tersebar di NTT, Riau, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Jumlah bencana tanah longsor pada tahun 2015 di Jawa Tengah. Pada grafik tersebut terlihat bahwa Cilacap merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana tanah longsor, yaitu sebanyak 24 kejadian. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya banyak bencana tanah longsor di Cilacap, seperti lokasi pemukiman dan curah hujan. Grafik jumlah bencana tanah longsor di Jawa Tengah pada tahun 2015 diambil dari sumber data di bnpb.go.id. Kemudian, ada jumlah bencana tanah longsor pada tahun 2015 di Jawa Barat. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Sukabumi pada tahun 2015 menjadi daerah yang banyak terjadi tanah longsor di daerah Jawa Barat, dengan 22 kejadian, disusul dengan Bogor sebanyak 16 kejadian. Sama seperti halnya Jawa Tengah, daerah Sukabumi ini dan Bogor banyak terdapat bukit atau pegunungan yang menjadi pemicu bahwa dua daerah tersebut merupakan daerah yang berpotensi tinggi terjadi bencana tanah longsor. Selanjutnya, ada jumlah curah hujan di wilayah Indonesia pada tahun 2015. Pada bencana tanah longsor, terdapat banyak faktor pemicu terjadinya bencana tersebut. Salah satu faktor pemicu bencana tanah longsor yaitu kondisi curah hujan. Berdasarkan data BMKG, jumlah curah hujan di Indonesia pada tahun 2015 divisualisasikan sebagai berikut pada grafik yang telah ada di layar. Grafik merupakan sumber data dari bps.go.id. Selanjutnya ada grafik total penggunaan lahan sawah dan perkebunan pada 2015 menurut wilayah di Indonesia. Data didapatkan dari bps.go.id. Selanjutnya penjelasan. Pada grafik jumlah curah hujan di Jawa Tengah dan Jawa Barat bukan merupakan jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2015. Akan tetapi, jika dilihat dari faktor lain, seperti penggunaan lahan, kawasan Jawa merupakan kawasan padat penduduk dibandingkan dengan provinsi lain di luar Jawa. Semakin banyak penduduk beriringan juga dengan semakin meningkatnya eksploitasi lahan atau penggunaan lahan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor, terutama di daerah perbukitan atau pegunungan. Seperti pada grafik berikut, grafik yang menampilkan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada 2015. Pada grafik tersebut terlihat bahwa penggunaan lahan sawah pada Jawa Tengah dan juga Jawa Barat merupakan total penggunaan lahan kedua dan ketiga tertinggi di seluruh Indonesia. Penggunaan lahan sendiri merupakan faktor eksternal dari bencana tanah longsor, sehingga baik penggunaan lahan dan curah hujan ikut meningkatkan potensi bencana tanah longsor. Dengan demikian dapat dilihat dari grafik curah hujan dan penggunaan lahan sawah dan perkebunan.
Dari grafik disimpulkan penyebab Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki jumlah kejadian bencana longsor terbanyak di Indonesia pada tahun 2015. Nah, kita memasuki kesimpulan. Jadi dengan menggunakan deskriptif analisis, hubungan antara dataset variabel curah hujan dengan data fenomena alam merupakan berbanding lurus. Dapat dilihat dari data grafik, meskipun Jawa Tengah dan Jawa Barat bukan daerah yang memiliki jumlah curah hujan terbanyak, jumlah kejadian bencana tanah longsor lebih banyak terjadi di daerah Jawa. Jadi, curah hujan dapat dikatakan bukan sebagai faktor utama terjadinya tanah longsor, tetapi curah hujan sendiri merupakan faktor eksternal pendukung atau pemicu terjadinya tanah longsor. Ada beberapa faktor eksternal lainnya seperti penggunaan lahan. Tata guna lahan di daerah Jawa banyak sekali digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, kawasan pemukiman, dan juga wilayah. Pemicu bencana pergerakan tanah atau longsor dikategorikan ke dalam faktor pengontrol dan faktor pemicu. Lebih spesifiknya, penyebab gejala bencana tersebut dapat bersifat alamiah atau non-alamiah. Yang terakhir, dalam pembuatan analisis data kebumian, visualisasi data yang digunakan semuanya adalah bar chart yang menunjukkan perbandingan nilai-nilai numerik pada setiap wilayah. Dalam kasus ini, perbandingan yang diambil yaitu mengenai banyaknya kejadian bencana alam, curah hujan, dan total penggunaan lahan berdasarkan wilayah Indonesia. Baik, untuk source code-nya dari visualisasi data dapat dilihat dalam PPT. Seperti yang pertama adalah import modul Pandas, lalu kedua membaca data, yang ketiga menggunakan df.plot buat visualisasinya. Di sini kita semua memakai bar chart sama buat visualisasi grafik bencana tanah longsor di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan jumlah penggunaan lahan sawah dan perkebunan juga menggunakan bar chart. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.